Halo anak-anak, apa kabar? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini kita akan membahas materi pelajaran kelas 4 SD, muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang wawancara. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, anak-anak like and subscribe dulu ya. Wawancara merupakan kegiatan tanya-jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Dari pengertian wawancara ini, apakah anak-anak tahu tujuan dari wawancara? Ya benar, untuk memperoleh informasi tentang suatu hal atau peristiwa. Orang yang mewawancarai disebut pewawancara. Orang yang diwawancarai disebut narasumber. Jadi misalnya ibu ingin melakukan wawancara mengenai topik kesehatan. Kemudian ibu meminta dokter sebagai narasumber. Ibu memberikan pertanyaan kepada dokter tersebut. Ibu disebut pewawancara dan dokter itu disebut narasumber. Ada wawancara yang dilakukan kepada beberapa narasumber. Ada pula wawancara yang dilakukan kepada satu narasumber atau disebut wawancara tunggal. Pertanyaan yang baik untuk wawancara. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan untuk membuat pertanyaan yang baik dalam wawancara. Yang pertama, itu sesuai topik. Kemudian jawabannya bukan iya dan tidak. Menggali lebih banyak informasi, diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Kemudian pertanyaan fokus atau tepat sasaran, dan menggunakan bahasa yang benar, serta antar pertanyaan berkesinambungan. Pertanyaan wawancara dibuat seperti pertanyaan pada umumnya, yaitu menggunakan kalimat tanya. Mari kita perhatikan fungsi penggunaan kata tanya berikut. Yang pertama, apa? Apa untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Misalnya topik tentang cara merawat hewan peliharaan. Contoh pertanyaannya, apa hewan yang Bapak pelihara? Berapa? Berapa untuk menanyakan jumlah. Contoh pertanyaannya, berapa banyak hewan peliharaan Bapak? Siapa? Siapa untuk menanyakan orang. Contoh pertanyaan, siapa yang memberi makan hewan peliharaan Bapak? Di mana? Di mana untuk menanyakan tempat. Contoh pertanyaannya, di mana Bapak membeli makanan hewan? Kapan? Kapan untuk menanyakan waktu. Contoh pertanyaan, kapan Bapak memberi makan hewan peliharaan Bapak? Mengapa? Untuk menanyakan sebab atau alasan. Contoh pertanyaan, mengapa kandang hewan peliharaan Bapak harus dibersihkan secara teratur? Dan bagaimana untuk menanyakan cara atau keadaan atau proses terjadinya peristiwa. Contoh pertanyaannya, bagaimana cara Bapak membersihkan tubuh hewan peliharaan? Dalam membuat kalimat tanya, kita perlu memberikan tanda tanya di akhir kalimat tanya tersebut. Sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan narasumber yang tepat. Narasumber yang akan kita wawancarai sebaiknya memenuhi syarat berikut. Yang pertama, memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik wawancara. Yang kedua, memiliki keahlian tertentu suatu bidang yang berkaitan dengan topik. Jadi jika kita ingin melakukan wawancara dengan topik kesehatan gigi, kita memerlukan narasumber seorang dokter gigi. Yang ketiga, mengalami atau terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik.
Sikap dan keterampilan yang baik dalam melakukan wawancara ada 3. Yang pertama, sebelum melakukan wawancara, ketika sedang melakukan wawancara, dan setelah melakukan wawancara. Kita akan membahasnya lebih lanjut. Sebelum melakukan wawancara, hal yang perlu kita perhatikan yaitu buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancarai. Kemudian tunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu. Ketiga, berpakaian dengan sopan, berbicara dan bersikap santun. Menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan. Jadi sebelum kita melakukan wawancara, alangkah baiknya kita menyiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaannya. Pertanyaan yang baik mengandung unsur adiksimba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Ketika sedang melakukan wawancara, hal yang perlu kita perhatikan yaitu perkenalkan diri sebelum wawancara, kemudian sampaikan tujuan wawancara, baru mulai wawancara dengan pertanyaan yang ringan. Cairkan suasana dengan menanyakan tentang kegemaran tokoh. Jika suasana sudah cair, baru hubungkan dengan persoalan yang menjadi topik wawancara. Selanjutnya adalah sebutkan nama narasumber secara lengkap. Bawa buku catatan, alat tulis, atau alat perekam saat melakukan wawancara. Kemudian dengarkan pendapat dan informasi dari narasumber secara saksama. Hindari memotong ucapan narasumber agar keterangan tidak terputus. Jadi pada saat narasumber sedang menjelaskan topik atau pertanyaan yang kita berikan, diharapkan anak-anak tidak memotong pembicaraan atau tidak memotong ucapan narasumber tersebut. Yang ke-9, menghindari minta pengulangan jawaban dari narasumber. Hindari pertanyaan yang berbelit-belit. Hormati petunjuk narasumber. Hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Dan mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban dicatat. Jadi dari semua pertanyaan yang kita ajukan dan jawaban yang dijawab oleh narasumber, kita harus mampu mengambil kesimpulannya. Hal yang perlu kita perhatikan setelah melakukan wawancara yaitu mohon diri, kemudian ucapkan terima kasih, dan sampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan. Demikian pembahasan kita hari ini mengenai topik wawancara. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian anak-anak. Sampai berjumpa lagi.